Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Fahmi di program Tilawah MTSN 1 Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum kita mulai program tilawah kita pada kesempatan hari ini, marilah bersama kita baca dulu surah Al-Fatihah. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bacaan yang tidak berdengung atau bacaan yang tidak melebur. Lebih jelasnya adalah bacaan yang dibaca dengan singkat dan jelas. Oke, kita akan mulai pada halaman 75. Pada halaman ini kita akan mempelajari hukum bacaan idgham bila gunnah, ya. Hukum bacaan idgham bila gunnah, yakni hukum bacaan yang melebur tetapi tidak didengungkan. Terjadi ketika ada nun sukun atau harokat tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan huruf ra. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu di antara huruf lam atau huruf ra, maka cara bacanya adalah dileburkan tetapi tidak didengungkan. Sebagai contoh, ar-ra'ahu istaghna, gitu ya. Masuk bunyi nun sukun masuk ke dalam bunyi huruf ra, ar, tetapi kita tidak boleh membacanya terlalu lama. Ar, tidak boleh ya, karena di situ tidak boleh mendengung. Jadi kita baca pendek saja. Ar-ra'ahu istaghna. Sama juga di berikutnya. Walakin la yash'urun. Oke. Walakin la yash'urun. Tidak boleh kita baca dengung terlalu lama. Untuk mempermudah, langsung saja kita baca bersama. Ar-ra'ahu istaghna walakin la yash'urun. Innahu ghafurur rahim. Yawma idzil la khabir. Fa'alul lima yurid. Walakin Rasulullah fasabrun jamil fi suhufin mukarramah dzikrul lil alamin yawma idzil lil mujrimin la raufur rahim fi 'ishatir radiyah khafidatur rafi'ah fa'alul lima yurid. Oke, jadi tidak boleh kita baca lebur atau dengung. Kita tidak boleh membacanya secara dengung ya, dibaca pendek saja. Halaman berikutnya masih sama ya. Akan tetapi pada halaman 76
hukum bacaan nun sukun atau tanwin nanti kita baca secara jelas, tidak boleh didengungkan. Hukum bacaan ini disebut dengan hukum bacaan izhar. Oke? Yakni apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu di antara huruf yang 6. Ya. Dan pada halaman 76 kita akan memulai bacaan izhar atau hukum bacaan izhar ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau alif ya dan huruf ha. Cara membacanya adalah kita jelaskan bunyi nun sukun atau tanwinnya. Sebagai contoh, marratan ukhra. Ya, marratan ukhra. Kita tidak boleh membaca marratan ukhra, tidak ya. Tapi kita baca jelas saja tanpa dengung sama sekali. Marratan ukhra. Gitu. Untuk lebih mudah, mari kita baca lanjutnya. Marratan ukhra, nazlatan ukhra, kufuwan ahad, ghasiqin idza waqab, minhal butun, fatawalla anhum, fama lahu min had, ummatan wahidah, tayran ababil, azabun alim, uzran aw nuzra, uruban atraba, wa jannatin alfafa, wa ma kana muntasira. Halaman berikutnya, halaman 77, masih sama tentang hukum bacaan izhar, akan tetapi kita akan belajar di dua huruf berikutnya. Yang pertama tadi kita belajar tentang huruf alif atau hamzah dan huruf ha pada hukum bacaan izhar. Pada halaman ini kita akan mempelajari dua huruf berikutnya, yakni huruf ha dan huruf kha. Oke, perhatikan. Pak Fahmi tadi sedikit lupa. Tempat keluar huruf hamzah, huruf alif dan huruf ha adalah tepat pada bawah leher atau apabila laki-laki tepat di pita suara. Kesalahan yang umum adalah ketika membaca huruf ha itu kita membacanya terlalu dalam. Ha, ya, itu terlalu dalam. Ha, itu terlalu dalam ya. Jadi membacanya cukup sederhana saja, ha. Sedangkan huruf ha dan huruf kha, ya, cara membacanya huruf ha ada di atas pita suara dan kita baca bersih ha. Kemudian ada di huruf kha, ya, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atasnya dan sedikit ada bunyi seperti dengkuran tapi nggak usah banyak-banyak. Kha seperti itu. Oke, ha, kha. Oke, untuk lebih mudah kita lanjutkan. Innallaha kana aliman hakima. Oke, aliman hakima. Tidak boleh kita dengungkan ya. Melainkan kita baca jelas nun sukun atau tanwinnya. Kita lanjutkan. Innallaha kana aliman khabira. Min ju'in wa amanahum min khawf. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Tanzilum min hakimin hamid. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Oke, tidak ada dengung sama sekali. Halaman berikutnya adalah masih di hukum bacaan izhar, tetapi kita akan mempelajari dua huruf berikutnya, yaitu huruf ain dan huruf ghain. Tempat keluar huruf ain sama dengan tempat keluar huruf ha ya, di atas pita suara untuk laki-laki ya. Kemudian huruf ghain sama dengan huruf kha, pangkal lidah temukan dengan langit-langit berdaging di atasnya.
Dan apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu di antara dua huruf ini, ya, maka kita baca jelas nun sukunnya atau tanwinnya. Kita langsung baca. Salamun ala Nuhin fil alamin. Oke, perhatikan. Salamun ala, ya. Kita baca jelas, tidak boleh kita dengungkan. Oke, kita ulangi dulu. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Oke, hati-hati karena di ayat ini kita akan menemukan campuran nun sukun atau tanwin yang dibaca dengung dan nun sukun atau tanwin yang dibaca jelas. Pada halaman 79 kita akan membaca, ya, semua huruf idhar yang ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf-huruf ini harus dibaca jelas. Hurufnya adalah A atau alif, ya, hamzah A, kemudian huruf H, ya, keluarnya dari tengah leher, ya, bawah leher, ya, tepatnya di lokasi pita suara. Kemudian huruf H, Kha, Ain, Ghain. Oke, kita baca. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. Oke, tadi semua adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang tidak dibaca dengung. Oke, berikutnya pada halaman 80 kita akan menemukan huruf tasydid yang sebelumnya didahului oleh huruf yang harus dibaca panjang 2 harokat, ya. Maka ketika anak-anakku menemukan dalam satu kata ada huruf atau ada dalam satu kata, ya, ada huruf yang terbaca panjang kemudian dia bertemu dengan huruf bertasydid, maka cara membacanya adalah kita baca panjang 5 harokat. 5 harokat kita baca panjang dan di ujung nanti kita agak tekan, ya. Pak Fahmi contohkan di halaman 80. Al-haqqah, gitu, ya. Ada agak kita ngegas sedikit. Haqqah, gitu, ya. Oke. Pak Fahmi lanjutkan. Mal-haqqah, gitu. Oke. Kita lanjutkan, ya. Wa ma adraka mal haqqah fa idza ja'atis sakhah udkhulu fis silmi kaffah wa wajadaka dhallan fahada
أو يحاجوكم عند ربكم فإذا جاءت الطامة الكبرى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا. Oke, kita baca panjang dan di ujung kita tekankan sedikit. Berikutnya halaman 81 kita akan belajar tentang huruf nun ya. Huruf nun yang sejatinya tidak ada di situ, tetapi untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, maka terkadang ada huruf nun yang muncul di tengah-tengah. Oke? Contoh di kata alladzi. Biasanya sebelum huruf alladzi itu nanti ada tanwin, ya. Maka ketika ada tanwin nanti muncullah huruf ni. Tandanya nanti anak-anak akan menemukan di Al-Quran huruf nun kecil di bawah. Nah, itu nanti kita baca ni. Contoh alladzi. Ketika sebelum alladzi itu ada huruf nun, ya, nanti kita baca nilladzi. Yang lebih mudah ada contoh di bawahnya. Masala al-qaum itu aslinya adalah masalan al-qaum. Ya, masalan ada tanwin, kemudian bertemu dengan al-qaum. Untuk memudahkan bacaannya, dimunculkanlah huruf nun di bawah yang dibaca ini ya. Maka bacanya bukan masalan al-qaum, tapi kita baca masalanil qaum. Begitu. Kita coba langsung masuk ke ayat biar lebih mudah ya. Di halaman 81 bisa dilihat bersama. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Oke, sampai di sini kita waqaf. Misalnya kita ingin sambungkan ayat ini dengan ayat berikutnya. Pak Fahmi baca dari wa huwa ya. Wa huwa bikulli khalqin alimunil ladzi ja'ala lakum. Ya. Khalqin alimunil ladzi ja'ala lakum. Itu kalau anak-anak ingin menyambungkan ayat 1 dengan ayat berikutnya. Pak Fahmi coba baca dengan disambungkan ya dari wahwa. Wahuwa bikulli khalqin alimunil ladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. Begitu. Berikutnya. Sa'a mathalanil qawmul ladzina kadzabu bi ayatina. Oke, Pak Fahmi hentikan di sini dulu. Sa'a mathalanil qaum. Ya, di situ ada masalan, kemudian bertemu al-qaum, maka kita bacanya mathalanil qaum. Oke, Pak Fahmi ulangin. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Oke. Halaman berikutnya, di halaman 82 kita akan belajar tentang ana ya, kata ana yang dibaca pendek meskipun ada harokat alif setelahnya. Oke, jadi kita tetap baca pendek meskipun ada huruf alif di setelahnya. Jadi kita bacanya bukan ana, tapi kita baca ana. Oke, kita langsung masuk.
Qul innama ana munziru wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul huwa naba'un 'azim antum 'anhu mu'ridun. Ma kana liya min 'ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Demikian video tilawah kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa anak-anakku untuk terus mengikuti video-video program tilawah MTSN 1 Yogyakarta berikutnya, yang insya Allah bisa membantu anak-anakku sekalian untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagai akhiran, marilah kita akhiri video kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.